Kayak pen up ini sebetulnya awalnya ada karena hobi ya. Jadi saya tuh dulu hobinya naik gunung, terus sempet jadi surveyor juga, sering-sering ke hutan lah di luar Jawa gitu. Kerjaan saya dulu tuh surveyor sebetulnya. Nah, hobi pisau ini sebenarnya dari SMA sudah mulai senang dengan pisau. Mulai awal saya membuat tanda kutip perusahaan atau jadi pengrajin pisau ini tahun 2015, Agustus 2015. Tentunya dengan produk-produk yang tanda kutip seadanya lah, karena saya saat itu tidak punya tujuan untuk menjual, hanya saya kesenangan aja, saya pakai sendiri, itu awalnya gitu. Tapi kan saya juga punya media sosial, punya Facebook, punya Instagram dan lain-lain. Nah, hasil coba-coba itu saya coba upload ya, tidak bermaksud menjual. Nah, ternyata banyak teman-teman saya yang satu hobi di Facebook atau di media saya yang lain tuh bertanya, pisau buatan siapa ya, terus lah nyambung sampai tertarik dan pesan. Awal-awal 2016 barulah terasa kok peningkatan permintaan atau pesanan tuh tambah banyak lah. Ya, akhirnya setahun saat itu 2016 saya fokus aja udahlah. Saya berhenti bekerja, istri juga berhenti bekerja, saya langsung terjun membuat pisau. Nah, saya punya slogan bahwa pisau saya adalah totally handmade gitu ya. Kenapa? Karena emang proses saya semuanya dengan tangan. Artinya proses pembuatan, kalau tempat udah jelas tangan. Proses pembuatan gerindingan atau sudut tajam semuanya pakai tangan. Jadi pakai gerindar tangan. Masalah tingkat kepresisian, sudut, bentuk, detail kadang-kadang kurang, ya wajar, itu namanya handmade. Orang lain yang awam menyangkanya itu adalah kelemahan, tapi orang yang advance tentang pisau, dia melihatnya itu adalah sebuah kelebihan dari produk. Termasuk dari orang-orang luar negeri sendiri yang pernah kesini, yang pernah chatting dan pernah membeli, semuanya bilang kelebihan kamu itu adalah di karakter handmade-nya yang kuat. Jadi sampai sekarang saya pertahankan itu. Secara umum kualitas yang saya buat, maaf ini menurut orang lain saya tidak terlalu menemukan. Jadi menurut pemakai lah, banyak laporan bahwa produk saya itu udah cukup bagus, bahkan lebih dari rata-rata gitu kan, untuk ukuran namanya UKM, pengrajin kecil gitu kan. Nah, saya awalnya belum percaya, tapi lama-kelamaan ada juga review dari seorang profesor metalurgi dari ITB, dulu ada pernah datang ke sini. Nah, pernah membeli dan bahkan tanda kutip dia menganalisa secara saintifik lah, dan ternyata laporan saya bagus kan gitu kan. Jadi dalam artian produk saya sebenarnya masih sudah cukup dibanggakan lah untuk bahan standar pun, apalagi dengan bahan-bahan yang emang jelas kualitasnya. Akhir-akhir juga banyak review dari, bahkan ada orang-orang dari mancanegara ke sini khusus untuk membelinya. Dia juga ngobrol, ternyata dia suka. Dia tidak hanya suka masalah kekuatan dan ketajamannya, karena mungkin produk mereka juga ada yang sama, tapi sisi lainnya gitu kan yang menarik buat dia, handmade-nya, karakternya gitu. Tapi dari situ juga saya punya paham, kan nggak mungkin juga orang bule kesini hanya buat pisau-pisau yang seadanya. Dan banyak, kita pernah berapa negara pernah kita kirim lah dulu ya, pernah kita kirim. Itu pernah kirim ke Norwegia, pernah ke Brunei, pernah ke Korea juga pernah, Melbourne, Australia juga kita pernah ya. Lain-lainnya lupa lah saya. Saat dulu saya pernah bisa gitu. Berarti itu kan apresiasi dari konsumen luar, bahkan negara Eropa yang notabene kata orang adalah pusat baja dan pisau yang paling bagus, mereka juga beli ke saya kok gitu. Bahkan salah satu omongan dari tamu saya, ya kalau di Indonesia kan beginilah, Kang,
di negara saya tuh pabrik baja, tapi saya beli pisaunya dari si Indonesia gitu. Nah di situ saya mau kebanggaan, ya alhamdulillah berarti orang itu emang mengapresiasi saya dengan bagus gitu. Itu. Banyak beberapa calon rekanan via media sosial, artinya chat ke saya, ada dari Qatar, pernah dari India juga pernah, Uni Emirat, terus dari Amerika juga pernah. Jadi dia suka, pingin membeli pisau saya gitu. Tapi hambatannya ini di masalah pengiriman. Sekarang nih ya, jujur aja untuk 3 tahun atau 2 tahun ini sangat susah mengirim senjata tajam ke luar negeri gitu kan. Sangat susah. Bahkan cenderung tidak bisa. Itu yang nggak tahu saya, masalah regulasi atau apa ya kurang paham juga sih. Tapi yang jelas sangat menghambat gitu loh, sangat menghambat. Di sisi lain produk-produk luar negeri begitu masif masuk ke Indonesia, pisau-pisau dari maaf dari negara Tiongkok ya, banyak banget produk pisau yang murah-murah cuma 50.000, 75.000 gitu. Di pasar online itu banyak sekali produk-produk Tiongkok gitu. Kenapa mereka bisa masuk sini dengan enak, tapi pisau kita keluar susah sekali, padahal pisau kita lebih berkualitas. Itu hambatan saya. Bahkan untuk dalam negeri pun itu peraturan itu masih abu-abu gitu. Kita ngirim ke Papua, ngirim ke Sulawesi itu masih abu-abu gitu. Jadi produk-produk kita jangankan di negara luar, kadang di Indonesia sendiri sulit berkembang karena terbatasnya di masa pengiriman. Terus masifnya import dari negara lain ke kita, sehingga akhirnya akan mengalahkan produk kita sendiri. Ya, saat ini terutama 2 tahun terakhir inilah luar biasa berat buat saya, luar biasa berat untuk keberlanjutan usaha ini. Cuman alhamdulillah sampai hari ini saya masih mencoba untuk tetap eksis ya berkenaan dengan pandemi ini, COVID ini, ya luar biasa lah. Ya itu juga saya nggak bisa menyalahkan karena perilaku konsumen kan harus safety untuk keluarganya, menyangkut masalah keuangannya juga mungkin yang akhirnya kebutuhan non primer seperti pisau ini terabaikan gitu kan. Ya wajar saja, tapi yang imbasnya luar biasa. Ya mungkin di sini saya butuh, bukan saya, banyak lah dari kami ini butuh lebih perhatian dari pemerintah untuk pandemi ini. Kenapa? Karena ya tidak hanya masalah keberlanjutan saya sebagai pengrajin, tapi juga saya punya karyawan yang artinya juga butuh dia hidup gitu kan. Nah itu yang ini bagaimana saya harus bertahan dengan kondisi yang sangat berat ini, karena saya juga berpikir saya punya anak buah, saya punya karyawan yang sudah menggantung hidupnya dari saya. Nah itu ya mau nggak mau untuk bulan-bulan pertama ini ya saya survive lah, tetap produksi bahan ada, produksi saya keluarkan saving untuk menggaji karena penjualan kan minimal. 4 bulan pertama benar off. Di tahun 2 tahun yang lalu dari mulai Maret, April, Mei, Juni lah itu kita boleh dikatakan off. Karena saya itu luar biasa, bener-bener tidak ada market sama sekali. Kalau dinominalkan itu sebulan saya hanya dapat uang 1,5 juta. Ya bagaimana buat keluarga aja saya tidak cukup, dengan anak 3 sekolah, apalagi saya menggaji karyawan, itu akhirnya saya tutup, diliburkan karyawan. Tapi setelah itu ya kita mau coba merangkak bagaimana lah untuk tetap survive untuk keputusan ini. Ya alhamdulillah masih bisa bertahan dengan catatan ya pekerjaan seadanya. Yang biasanya full sehari ada 2-3 orang karyawan, sekarang seminggu dibagi 2 shift, masing-masing 1. Jadi menghemat, tapi bagaimana semuanya bisa hidup dengan kondisi yang terbatas seperti ini. Kita emang harus bangga sebangga-bangganya dengan produk dalam negeri gitu. Jangan berpikir mahal, mengeluarkan uang lebih untuk satu produk, mendingan memilih yang murah dari produk luar. Salah. Dengan Anda membeli produk dalam negeri,
itu berarti Anda sudah menghidupi ribuan orang untuk tetap hidup. Itu saja.